Keputusan Prabowo maju kembali dalam pemilihan presiden 2029 disampaikan di hadapan para ketua umum partai politik, anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM dalam acara silaturahmi menjelang peringatan ulang tahun ke-17 Gerindra di Hambalang Jumat 14 Februari 2025. Prabowo juga menawari KIM Plus menjadi koalisi permanen. Ditemui selesai pertemuan, sejumlah partai anggota KIM menyetujui ide itu. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni misalnya menyatakan PSI akan menjadi bagian dari koalisi dan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2029. Dalam pidato politiknya pada perayaan ulang tahun Gerindra Sabtu 15 Februari 2025, Prabowo mengakui diminta maju kembali dalam Pilpres 2029. Namun dia meminta tidak dicalonkan lagi bila programnya pada periode pertama tidak berhasil. Keputusan Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada 2029 dilakukan ketika usia pemerintahan baru sumur jagung. Dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo baru saja melewati 100 hari masa kepemimpinannya dalam Kabinet Merah Putih pada 28 Januari 2025. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Irfan Yusuf mengklaim selama 6 bulan Prabowo menjadi presiden, kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Hal itu menjadi alasan kader Gerindra meminta Prabowo maju kembali dalam Pilpres 2029. Meski begitu, Irfan menyebutkan Prabowo sendiri yang akan memutuskan maju atau tidak. Menurut dia, tolak ukur pengusungan Prabowo didasarkan pada tingkat keberhasilan program pemerintahan. Selain itu, ia melanjutkan Prabowo ingin koalisi saat ini dipertahankan. Prabowo, kata dia, ingin KIM Plus membantunya sampai 5 tahun ke depan. KIM Plus merupakan koalisi partai yang dibentuk dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 2024. Koalisi ini merupakan perluasan KIM yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam kesempatan terpisah, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengkritik langkah Gerindra tersebut. Ia menilai Gerindra terlalu dini mengusung Prabowo untuk Pilpres 2029. Menurut dia, ada hal yang lebih penting dibicarakan setelah 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran daripada mengurusi pencalonan presiden periode selanjutnya. Guntur paham sikap Gerindra yang mengambil langkah dini mengusung Prabowo untuk palangan presiden 5 tahun mendatang. Dia menduga Gerindra tidak memiliki tokoh selain Prabowo yang bisa diusulkan sebagai calon presiden pada periode mendatang. Direktur Eksekutif Parai Sindikat Firdika Rizky Utama mengatakan, keinginan Prabowo Subianto maju kembali dalam Pilpres 2029 merupakan bentuk penyimpangan demokrasi. Firdika menyebut keinginan itu sebagai upaya mempertahankan kekuasaan, bukan untuk membenahi Indonesia. Menurut Firdika, elektabilitas Prabowo saat ini berada di puncak karena berjalannya mesin propaganda kekuasaan. Propaganda itu dijalankan melalui proyek makan bergizi gratis, serta citra Prabowo sebagai presiden tegas dan mendunia. Ia menilai Gerindra ingin mempertahankan narasi itu dengan mengumumkan Prabowo kembali maju dalam Pilpres 2029. Dengan niat itu, Firdika menilai setiap program pemerintah akan diukur berdasarkan pencitraan, bukan dampak ataupun manfaat dalam jangka panjang. Dia menyebutkan orientasi proyek makan bergizi gratis dan bantuan sosial bisa berubah dari alat perlindungan sosial menjadi alat kampanye. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, selama 4 bulan menjabat, Prabowo memperlihatkan diri sebagai presiden yang pro rakyat. Sikap itu diperlihatkan dengan mengeluarkan program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan rumah gratis bagi rakyat. Namun tindakan itu ditengarai merupakan bekal politik yang berpeluang dikapitalisasi oleh Gerindra. Adi menyebutkan Gerindra berupaya membangun profil Prabowo sebagai sosok yang layak menjadi presiden untuk kedua kalinya. Direktur Eksposit Strategik Arif Susanto menilai pengumuman Gerindra yang terburu-buru itu merupakan salah satu strategi untuk mengatasi sejumlah ancaman. Salah satunya datang dari partai anggota KIM Plus yang kini berada di pemerintahan. Menurut dia, pemerintahan dengan koalisi partai yang banyak akan sulit dikoordinasikan. Salah satu cara mengunci koalisi itu adalah distribusi atau pembagian kekuasaan. Namun keadaan itu sewaktu-waktu bisa saja goyah. Di sisi lain, Arif menilai Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi ancaman bagi ambisi politik Prabowo. Menurut Arif, Prabowo tidak ingin tingkat popularitas Gibran lebih tinggi ketimbang dirinya. Apalagi berdasarkan sejarah politik Indonesia, calon wakil presiden justru menjadi pesaing di masa mendatang. Meski begitu, menurut Arif, faktor penting yang dihitung Prabowo adalah Jokowi. Sebab, Jokowi masih memiliki relasi dengan sejumlah partai seperti Golkar. Prabowo ingin menghilangkan kekuasaan Jokowi itu.